ke Pak Susu Kuda nih ya. Ya. Ya, pesan-pesannya tentunya ini untuk kebersamaan kita ya Pak. Kita telah berhasil dulunya mengusir kolonialisme ya Pak, penjajahan. Kita lihat pahlawan-pahlawan kita, ada yang dari Islam, ada yang dari Kristiani, ada yang dari Hindu, dari Buddha, bahkan dari Tionghoa ada ya Pak ya. Pahlawan-pahlawan dari Tionghoa loh, itu yang dilupakan kan gitu. Nah, kita sudah berhasil Pak mengusir kolonialisme itu Pak. Penjajahan itu kita tidak lagi memandang agama, tidak lagi memandang etnis, suku ataupun bangsa, tapi yang kita pandang itu adalah bagaimana kita bisa mendirikan NKRI ini hingga sampai hari ini kita bisa merdeka. Nah, untuk saat ini ya untuk menangkal ya Pak ya gerakan-gerakan radikalisme itu saya melihat yang paling ampuh itu adalah kita tetap bekerja sama Pak. Nah, seperti dahulu Pak. Kalau dulu kita memerangi, mengusir kolonialisme, hari ini kita bersama-sama umat Islam, umat Buddha, umat Hindu, umat Konghucu, seluruh agama, aliran kepercayaan dan sebagainya, kita sama-sama memerangi itu Pak. Karena kita nggak bisa sendiri Pak. Betul. Kita tidak bisa sendiri, kita harus melakukan gebrakan-gebrakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ide-ide kita Pak. Nah, itu saya kira yang pertama ya. Jadi kita harus bersatu Pak. Karena Indonesia ini milik semua agama, bukan milik satu agama. Jadi kita bersama-sama dong untuk menyatukan visi dan misi kita. Jangan sampai radikalisme, ISISme, khilafahisme, kemudian Talibanisme itu bisa masuk ke Indonesia ini kan gitu. Kemudian yang kedua, di saat kita berjuang seperti ini Pak, kita tetap, ini yang saya pesankan juga, ayo kita tetap bergembira Pak. Orang-orang yang berada dalam iman itu hatinya selalu bergembira. Ya. Saya ingat itu ada dalam satu ayat Alkitab itu. Itu hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Haleluya. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, di tengah kita melihat mereka begini kan gitu, dengan teror-teror gitu, dengan kata-kata halalkan darah, cincang, ya kan gitu kan, penggal segala macam, kita jangan lupa gembira Pak. Nah, kita tetap tanamkan kegembiraan itu. Saya selalu bilang kadrun ya, kadrun kan kadal gurun. Nah, jadikan mereka itu hiburan bagi kita Pak. Ya, kita jadikan mereka itu adalah hiburan bagi kita, kita anggap itu komedian. Ya, supaya kita tetap rileks Pak. Karena dalam kondisi kita yang tertekan, kondisi kita yang mungkin galau, kondisi kita yang gelisah, itu ide-ide kita tuh nanti akan stagnan ya, mandek. Tapi berusaha kita enjoy aja gitu, macam kayak nggak ada masalah. Nah, fokuskan kita itu untuk anak bangsa ini, untuk generasi kita ke depan ini. Ayo terus kita wariskan sikap harmonisasi antar umat beragama ini. Itu yang kedua. Jadi rasa gembira kita itu jadikan itu betul-betul obat yang manjur untuk kita, supaya kita bisa menegakkan kembali harmonisasi ini seperti tahun-tahun 90-an. Ya, sekalian naikin imun ya Pak Ustadz, sekalian naikin imun. Nah, sekalian naikin ya, imun. Nengok kadron Pak gitu Pak, bikin imun naik dia memang. Kalau Bapak ini bukan kadron, Pak Susu Kuda. Luar biasa. Jadi itu Pak ya, dua itu ya Pak. Saya pikir itu yang paling ampuh ya Pak. Kita tetap bekerja sama, kita lakukan gerakan atas tanah maupun gerakan bawah tanah nih Pak. Ada yang memang betul-betul to the point gitu ya, terang-terangan. Ada juga yang gerilya. Nah, dua ini harus kita pakai ini untuk berjuang mengusir radikalisme ini di Indonesia. Amin, amin. Ya, baik, terima kasih tanggapannya Pak Ustadz ya. Sampai ketemu lagi Pak Ustadz dan Pak Budiman, Pak Piong dan Pak Pavel. Terima kasih kesempatannya. Saya pamit dulu ya, biar teman-teman bisa masuk. Biar teman-teman bisa masuk. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, sekarang kita ke Nabi YouTube. Silakan Pak Nabi YouTube. Namanya aneh-aneh semua nih Pak ya. Jadi kita nama imun ini. Silakan Pak Nabi YouTube. Halo, selamat siang. Shalom buat kita semua. Selamat siang. Jelas Pak. Siang lagi. Untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tadi masuk ke room ini cuma untuk
duduk-duduk numpang kopi gratis sama gorengan berharap kan gitu. Udah masuk juga banyak disediakan Pak Piong sama Pak Pavel. Tapi karena diberikan saya kesempatan nih, ya mau tidak mau, suka tidak suka saya harus bicara gitu Pak. Jadi tadi udah banyak saya mendengar dari teman-teman dan dari Bapak Miftah sendiri ya Pak ya Pak Ustaz. Saya nih mau sebenarnya saya agak ya gimana Pak ya, saya selaku dari sisi keimanan ya kita terus poin aja lah Pak ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan Pak. Kalau dari segi keimanan tetap kita berbeda Pak. Halo Pak, jelas suara saya Pak? Jelas Pak. Halo, jelas Pak ya? Kalau dari segi keimanan mungkin kalau saya buka akan terjadi yang namanya kita mungkin adu argumentasi, kan nggak enak Pak gitu ya Pak ya, kita ini kebersamaan kekeluargaan tadi rencananya dengan Pak Aritonang gitu. Jadi saya bawa dari segi kebangsaan aja Pak, bernegara, berbangsa dan negara Pak ya. Dan saya berangkat pertama kali dari Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27, 28, 29, sampai 30. Itu kan tentang kebangsaan, bela negara, hak-hak kebebasan, dan lain dan sebagainya, Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, hal yang membuat saya miris tadi, apalagi tentang dari Pak Al-Fatih tadi, masalah toa, Pak. Toa tadi, Pak ya, itu. Tapi saya nggak mau mengungkit apa yang disampaikan tadi dari teman-teman saya semua. Karena dasarnya saya ini berprinsip seperti ini Pak. Pak Papel atau Pak Piong bisa mohon dibacakan atau dibukakan Matius 23 ayat 27 ini Pak. Apa? Ini Matius 23 ayat 27 Pak. Atau di saya kirim nih Pak. Nah ini Pak. Udah Pak. Nah, jadi kata-kata ini Pak, ayat ini Pak, jujur buat saya pribadi, saya nggak menekankan ke Bapak, ke semua orang, tidak. Saya pribadi Pak, karena sebelum saya berbicara saya tarik dulu ke dalam diri saya pribadi gitu Pak. Kan gitu Pak. Karena Tuhanku mengatakan, selumbar di mata saudaramu engkau bisa lihat, tapi balok di matamu engkau tidak merasakan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi di ayat ini sungguh Pak, sungguh suatu hal yang menyayat hati bagi orang yang punya nurani. Tapi kalau orang yang nggak punya nurani, ya nggak masalah kan gitu kan. Iya, kata orang yang tidak punya nurani. Nah, boleh Pak dibacakan? Kecil banget Pak. Oke, Matius 23 ayat 27 ya. Iya Pak, ya. Siap. Ya, mohon apa Pak Ustaz? Mohon izin Pak Ustaz ya. Ya. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi dari ayat ini Pak, saya memikirkan Pak, saya tersentuh, sangat tersentuh Pak, ngelihat keadaan bangsa kita ini Pak. Secara moralitas, secara nurani kita melihat negara ini sepertinya banyak ditunggangi, banyak disusupi oleh manusia-manusia munafik seperti ayat ini Pak. Saya berangkat dari ayat ini Pak ya. Saya tidak melakukan tuduhan, saya tidak mengatakan si A, si B, si A, ya. Ini kita mohon saya garis bawahi dan saya tekankan, saya tidak mengatakan nama atau siapapun. Karena memang sudah jelas, ini rahasia umum di negara kita. Kan begitu Pak. Selaku kami dari segi keimanan, kami ditekan. Kan begitu Pak. Nah, gimana Pak? Tadi Pak Al-Fatih mengatakan, ini itu Bapak membuka surat edaran dari Badan Bimbingan, Bimas Departemen Agama ya Pak ya. Nah itu memang sudah lama Pak. Tapi penyelesaiannya kan nggak ada Pak. Di lapangan langsung Pak, itu nggak ada Pak. Itu tidak ada Pak. Tahun kemarin saya balik Pak ke tanah kelahiran saya Pak. Saya menangis Pak. Benar-benar menangis.
teman kecil saya, Pak, dari kecil, Pak. Saya dulu pergi ke gereja sekolah minggu, mereka ikut. Tiap malam, selepas sholat maghrib, sholat isya, teman saya pergi ngaji, saya ngaji, Pak. Mulai dari Iqra sampai dengan bacaan satu surah, saya boleh dikatakan 2 kali khatam loh, Pak. Iya. Tapi begitu bertemu dengan mereka, saya dikatakan nazis, kafir. Saya yang sudah tahu, mulai paham, merasa sedih, Pak. Ini kalian ini dari kecil, kita di tas sama gitu, dari kecil sama. Tapi kenapa belakangan tega gitu mengatakan saya itu kafir? Yang membuat miris hati saya itu bukan ucapan kafir itu, Pak. Bukan ucapan najis itu, Pak. Tapi yang membuat miris hati saya perbuatan mereka. Perbuatannya apa? Mengatakan saya najis, kafir, tapi setelah itu malamnya mereka mabuk-mabukan loh. Konsumsi narkoba. Secara moralitas siapa yang najis? Siapa yang kafir? Di sini saya bertanya, kami orang Kristen dilarang, Pak, untuk mengatakan kafir kepada siapapun. Pada siapapun. Bahkan mengatakan jahil aja kami harus dibawa, dihadapkan ke mahkamah agama. Kalau mengatakan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang Kristen, kafir katanya, kami ini harus dihukum mati. Ini perbedaan yang sangat jurang, yang sangat dalam dan sangat lebar gitu, Pak. Perbedaannya nih, Pak, yang membedakannya, Pak. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya itu tadi, Pak. Mengurai dari apa yang disampaikan Pak Al-Fatih tadi, Pak. Ini saya pertanyaan sekaligus permintaan kan gitu, Pak. Jikalau kami yang mengajukan, tentu akan menjadi keributan. Dalam hal ini saya mohon, gimana kalau Bapak jadi pelopor utama, Pak? Kita buat petisi, Pak. Yang pertama. Dimatikan kameranya ya, biar apa dulu merokok dulu, Pak Ustadz. Iya. Ya. Yang pertama, petisi yang pertama gugatan kita, Pak, penghapusan KKB 4 menteri apa 2 menteri. Yang kedua, petisi kita, kalau bisa menteri agama jangan dari pihak Bapak lah. Nggak usah lah dari seorang pendeta Kristen atau apa. Biku atau biksu. Ini menteri agama, kalau bisa, Pak, kita ganti, Pak. Jadi damai negara kita. Nggak ada bicara agama lagi, Pak. Nggak ada keributan tentang agama, membahas agama. Itu yang pertama, Pak, ya. Kita petisi, pertanyaan dan permohonan. Yang kedua, Pak, kenapa saya mengajukan agar Bapak jadi pelopor, penggagas, Bapak yang di depan. Karena sejak masalah Pak KC, langsung lalu Bapak buat statement. Ini to the point aja, Pak. Seperti ayat tadi, Pak, Matius 23 ayat 27. Pak, saya nggak mau jadi orang munafik, Pak. Seperti kuburan, Pak. Saya apa yang ada di dalam hati itulah yang harus diucapkan. Itu ajaran Tuhan saya, Pak. Ketika dia datang hadir menjadi manusia. Ya, Pak ya. Gimana kenapa saya mengusulkan Bapak? Karena selama ini ada statement-statement yang nggak jelas, Pak, tentang Bapak. Ada Bapak sebagai hanya untuk cari sensasi, memprovokasi ini. Jadi gimana kalau apa yang Bapak buka ini kita lanjutin bersama-sama gitu. Ini internet, Pak ya, cakupannya luas, global, dunia, Pak. Gimana, Pak? Nah, hal itu saja yang saya sampaikan untuk Pak Papel, Pak Piong. Terima kasih untuk yang terhormat ini, saya boleh bicara. Buat kita semua, shalom. Untuk Pak Ustadz, assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Silakan terakhir Pak Ustadz. Ya, terima kasih Nabi kita nih ya, YouTube. Tentang pengarahan kemunafikan nih, Pak ya. Berarti ya, jadi ceritanya. Di Al-Quran itu juga berbicara tentang al-munafik. Ada dalam surat Al-Munafikun namanya, orang-orang munafik kan gitu. Kita harus pahami dulu munafik itu apa kan gitu. Munafik ini kan sikap yang tidak dibarengi dengan ilmu, yang dia hanya ngekor, Pak. Nah, mana yang menguntungkan bagi dia akan ke sana.
Nah, mana yang tak menguntungkan, dia mundur. Nah, persoalan saya diklaim sebagai Muslim yang munafik, dari sisi mereka, Pak, saya ucapkan alhamdulillah lah, Pak, masih ada Muslimnya. Masih ada Muslimnya, Pak, walaupun dikasih embel-embel munafik. Iya. Ya, itu kan persepsi ya, Pak, ya. Persepsi. Kalau saya kan, untuk apa gitu saya melakukan sesuatu hal yang merugikan saya gitu, merugikan nama baik saya gitu kan. Saya orang yang tidak bisa diam ketika kebenaran itu dikebiri, diinjak-injak. nah, dipijak-pijak, disalahgunakan juga. Jadi saya bersuara gitu, Pak. Sampai ya kalau kita bilang itu kan mengorbankan reputasi namanya, Pak, ya. Sampai mereka mengatakan udahlah Ustadz ceramah di gereja aja lah. Itu kan omongan-omongan yang nggak pantas gitu disampaikan oleh seorang Muslim yang baik. Ya Ustadz itu yang nggak mungkin ceramah di gereja, ceramah di masjid. Nah, tapi kalau untuk ceramah kebangsaan di mana? Dia bisa. Nah, ini kok ceramah agama nggak mungkin. Kalau ceramah kebangsaan oke lah kan gitu. Nah, kemunafikan itu Pak, kita nggak bisa juga Pak menilainya itu seseorang itu munafik atau tidak. Tuhan lah yang bisa, karena ini perkara hati nih munafik ini. Jadi saya teringat, ya kan, yang Muslim bilangkan orang non Muslim kafir, yang non Muslim bilangkan yang Muslim kafir juga. Berarti kita ini Pak sama-sama kafir, sama-sama beriman Pak. Jadi kalau dari dua sisi kita ini sama-sama kafir, sama-sama beriman Pak. Jadi kan nggak ketemu-ketemu. Akhirnya debatable yang tidak ada habisnya itu kan gitu. Makanya saya selalu sampaikan gitu kan. Kita lihatlah ya dari orang-orang non Muslim ini aja lah ya Pak ya, Pak Piong ya, Pak Pavel, Pak Nabi. Non Muslim aja sampai mau gitu belajar Iqra. Sampai khatam Quran itu Pak, maksud istilahnya itu Pak. Nah, pakai pulut tuh Pak. Ada telur apanya tuh? Ada telur rebusnya itu kalau udah khatam Quran. Saya juga apa? Pernah gitu Pak? Suka baca hadis. Oh. Nah, inilah dia Pak ya sebenarnya. Saya ingin juga membuat umat Islam itu sama gitu kan. Kalau non Muslim itu tidak ada batasnya mereka dalam menggali ilmu ya. Quran pun mereka baca, hadis pun mereka baca kan gitu kan. Sampai belajar Iqra, ada kawan saya juga seperti itu Pak. Sampai khatam Quran pun Pak. Ikut bareng dia. Jadi dia pandai dia baca Quran tapi dia tetap Kristen. Nah, kalau kita yang Kristen bisa begitu, kita pun begitu. Macam kayak saya sendiri pribadi ya Pak ya. Sampai hari ini mungkin Pak ya, Ustadz yang banyak baca Injil, baca Alkitab itu yang saya tahu Pak ya, kawan-kawan saya, itu cuma saya Pak. Saya lah yang mau baca Alkitab. Saya lah yang mau baca kitab-kitab Hindu, Buddha, itu saya bacakan semua gitu. Karena saya pernah waktu kecil itu dikatakan gitu kan sama teman gitu kan. Kalau mau jadi pendeta atau jadi ustadz mana yang lebih payah? Oh, lebih payah jadi pendeta kata. Saya tanya, kenapa lebih payah jadi pendeta? Kalau jadi pendeta itu semua kitab suci dibaca, wajib. Harus S1 minimal. Minimal S1. Jadi saya tanya, kenapa sampai semua kitab suci umat lain itu dibaca supaya pendeta itu tak mencaci maki kerjanya? Kayak kalau nih langsung ustadz baru masuk. Disitulah saya terkejut gitu kan. Dari situlah saya semangat untuk membaca kitab suci agama lain Pak, supaya saya tuh tidak ada niatan mencaci maki, membuli. Nah, ketika saya tahu, oh ini ya ajarannya, oh ini ya ilmunya gitu ya kan, oh ini ya wawasannya ya, saya akhirnya jadi orang-orang yang jangan sampai mengklaim bahwa saya itu paling benar. Kebenaran itu diyakini, tapi kalau sudah mengklaim paling benar, nah ini yang bahaya Pak. Inilah nanti yang mau memaksakan kehendak orang lain gitu kan. Saya suka nasi goreng ya kan, dia suka nasi kuning kan gitu. Dia maksa yang nasi kuning itu supaya suka sama kesukaan dia gitu. Sama seleranya. Sementara saya nggak suka nasi kuning, saya kesukaan saya nasi goreng. Kami aja makan sini seleranya beda. Nah, kami aja Pak ya sama Pak Aritonang ya Pak ya. Iya. Makannya sama beda Pak. Beda lah. Nah, saya ayam sambal Pak. Pak Aritonang ikan. Kepala ikan. Kepala ikan Pak. Kakap.
Nah, seleranya. Tapi kami nggak memaksakan loh, Pak. Iya, tadi kita war juga Pak Ustadz tadi, kalau suka ikan kakap ya aku ayam goreng aja. Ya udah ayam goreng kan kita kan bebas kan gitu. Kami Pak saling menghargai loh Pak. Pak Ari Tonang tuh suka ikan kakap, saya ayam sambal aja lah, saya pikirkan gitu kan. Dan kami nggak ada gontok-gontokan Pak. Kami nggak sampai berdebat Pak. Ya. Untuk kesukaan itu Pak. Jadi kalau ada memang isu-isu santer dari belakang sana yang dikatakan saya munafik Pak. Saya jujur Pak, saya ikhlaskan itu Pak. Mereka menuduh saya begitu, yang menilai saya itu Tuhan. Karena Nabi itu, Nabi dalam ajaran kami pernah menyampaikan, nah nunah kamu bizawahir. Kami itu menetapkan hukum tuh yang nampak-nampak aja lah, yang jelas-jelas aja lah. Kalau nifak, kemunafikan itu kan perkara hati ya Pak ya. Sombong pun kita nggak boleh, langsung mengklaim orang sombong. Kan begitu. Nah jadi saya pikir ya biasa itu Pak, kan gitu kan. Kalau ada orang yang berdebat, tapi tidak menunjukkan kedewasaan sikap, maka mereka itu paling banter munafik. Nah ini kafir, nah, ini sesat. Itu aja Pak. Karena sudah tidak ada lagi argumentasi. Saya kira begitu Pak Nabi itu. Gimana Pak tentang petisi tadi Pak? Ini permintaan sekali usulan atau juga supaya agar semua orang tahu gitu Pak. Karena hal ini yang sangat mencolok dalam kita berbangsa dan bernegara tadi Pak. Dua hal yang saya sampaikan tadi itu Pak. Gimana Pak? Ya, ya Pak. Tadi agak kurang jelas Pak di sini. Tentang petisi tadi Pak. Iya Pak. Oh. Iya. Ini jelas suara saya Pak. Suara saya jelas Pak. Iya Pak jelas. Suara saya jelas Pak. Nah, jelas Pak, jelas tentang Pak. petisi tadi saya menyarankan dan membuat permohonan. Nah, petisi Bapak memulai, Bapak yang mengusung, Bapak yang memprakarsai, mempelopori, kita buat petisi gitu Pak tentang kesepakatan menteri, 2 menteri atau 4 menteri itu tadi, udah gitu, dan kemudian petisi tentang kalau boleh Menteri Agama digantilah, karena dari zaman kita merdeka sampai sekarang loh Pak. Jangan dari itu aja lah, kita ganti angin lah gitu. Nggak usah lah dari orang Kristen, dari biku atau biksu, itu nggak apa-apa lah. Agar ada perdamaian. Karena dasar saya tadi mengatakan, tadi berbicara kan Pak, Undang-Undang Dasar 45, pasal 27 sampai dengan pasal 31, itu tadi Pak. Di situ kan kebebasan, bela negara, dan lain-lain itu Pak. Tentang kebangsaan dan bernegara. Gimana Pak? Oke, itu aja saya mau jawab. Itu ide yang bagus Pak. Itu pun juga kita sama teman-teman juga pernah diskusi, mencontoh lah ya Pak ya kan, doa pada saat hari kemerdekaan Pak ya, doa 17 Agustus. Itu kalau bisa memang ada apa namanya rotasi Pak ya. Itu memang kita juga pernah diskusikan, udah saya sampaikan juga di Facebook, itu memang ada rotasi gitu Pak ya. Jadi jangan doa-doa itu aja lah contohnya 17 Agustusan gitu kan. Jangan yang Muslim saja, tapi gantian lah yang udah bisa, yang Hindu bisa gitu kan, supaya ada kebersamaan gitu kan di dalam kita membangun bangsa ini. Karena kita memperjuangkannya juga nggak sendiri-sendiri kok, nggak masing-masing, semua agama terlibat untuk memerdekakan Indonesia ini kan gitu. Nah, jadi saya rasa itu masukan yang bagus Pak. Nanti kita kita diskusikan lagi nanti sama kawan-kawan. Terima kasih Pak.